Selamat pagi buat seluruh anak didik kami sekalian. Ibu harap kondisi kita saat ini dalam kondisi sehat dan tetap kita menjaga kesehatan. Ibu yakin anak didik kami saat ini dalam ketidaknyamanan karena kondisi negara kita mengalami pandemi virus karena adanya virus corona ini yang mengharuskan kita untuk stay at home. Meskipun kita stay at home, bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas, khususnya aktivitas proses pembelajaran kita, tetapi kita tetap melakukannya dengan proses metode daring. Ibu yakin juga kamu rindu dengan kondisi di sekolah, rindu dengan teman-teman di sekolah, rindu bermain, beraktivitas dalam proses pembelajaran dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, untuk itu kita banyak berdoa, terus-menerus berdoa agar kiranya belas kasih Tuhan tercurah untuk kita sehingga virus corona ini boleh pulih dan kita boleh kembali ke sekolah seperti biasa untuk melakukan proses pembelajaran kita. Nah, anak didik kami sekalian, topik yang sudah kita pelajari ya, atau kamu pelajari di rumah, itu mengenai struktur bumi. Ya, jadi struktur bumi ini sudah Ibu beri di PowerPoint yang Ibu kirim sebelumnya. Cuman ada perubahan sedikit yang Ibu buat di situ untuk memudahkan kamu memahaminya, ya. Nah, di situ ada peta konsep yang diberikan ke kita untuk kita boleh gampang atau mudah untuk memahaminya. Nah, jadi struktur bumi ini ada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama atmosfer, litosfer, dan hidrosfer, ya. Nah, jadi kalau atmosfer itu adalah bagian gas, ya. Sedangkan litosfer itu bagian zat padat, sedangkan hidrosfer itu bagian air. Nah, jadi Ibu ulang, ada struktur bumi kita ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu atmosfer berupa gas, litosfer berupa zat padat, hidrosfer berupa zat air. Nah, jadi kita bahas dulu karena ada 3, kita bahas dulu yang pertama yaitu atmosfer. Nah, jadi atmosfer di sini atau berupa gas. Jadi bumi kita dilapisi oleh atau diselubungi oleh yang namanya gas. Ada beberapa gas yang bisa kita lihat di situ. Yang pertama adalah gas nitrogen, ya. Jadi gas nitrogen itu ada 78%, ya. Kemudian oksigen ada 20% kurang lebih, kemudian argon 0,95% dan karbon dioksida 0,34%. Nah, itu zat yang gas yang membungkus atau yang menyelubungi bumi kita. Selain diselubungi oleh gas, bumi kita juga, yaitu si atmosfer tadi, dilapisi oleh 5 lapisan, ya. Jadi 5 lapisan itu ada di peta konsep ini.
yaitu troposfer, itu lapisan yang pertama, stratosfer yang kedua, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima itu si eksosfer. Ya, jadi kita ulang tadi dari awal. Struktur bumi ada 3 bagian: atmosfer berupa gas, litosfer zat padat, hidrosfer zat air. Nah, kemudian kita bahas yang pertama itu atmosfer. Atmosfer ini diselimuti oleh beberapa gas. Gas tadi nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan unsur gas-gas yang lain. Ini yang dominannya, gasnya yang menyelimuti atmosfer kita. Kemudian selain diselimuti oleh gas, juga dilapisi oleh beberapa lapisan. Ini dia lapisannya, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, jadi lapisan-lapisan ini memiliki jarak masing-masing, ya, memiliki jarak masing-masing. Misalnya kita lihat di sini troposfer, ya. Jadi ada jaraknya dari slide ini ke troposfer ke stratosfer, ya, itu memiliki ketinggian rata-rata 0 sampai 11 km, ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Ini tadi lapisannya yang pertama itu lapisan troposfer tadi, itu 0 sampai 11 km. Pada lapisan ini terjadi peristiwa-peristiwa cuaca seperti awan, hujan, petir, dan konveksi, ya. Jadi setiap naik 100 meter suhunya turun 0,6 derajat Celcius, dan suhu di situ adalah 52 derajat Celcius. Nah, ini untuk lapisan yang pertama. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, jadi troposfer itu adalah wilayah kita tinggal, ya, wilayah kita tinggal, tempat kita beraktivitas, ya. Nah, kemudian yang kedua itu lapisan stratosfer. Nah, jadi di sini ketinggiannya tadi bisa kita lihat dari gambar yang pertama tadi. Nah, stratosfer berarti sudah makin naik dia ke atas. Ini tadi si troposfer dari bawah dasar sampai ke sini 50 km. Dari 0 sampai 11 km tadi, ya. Nah, berarti stratosfernya. Nah, ini dari stratosfer nanti naik lagi ke mesosfer. Nah, jadi kita lihat si stratosfer itu akan makin tinggi lagi. Tadi 0 sampai 11, ini dari 11 sampai ke 50 km. Nah, disinilah terdapat lapisan ozon yang sering kita dengar itu berfungsi untuk menyaring sinar ultraviolet atau UV, ya. Jadi antara lapisan stratosfer dan lapisan mesosfer ada nanti lapisan stratofaus namanya, ya. Jadi tidak ada aktivitas cuaca di sini, ya, di stratosfer ini. Jadi disinilah ini sehingga tidak mengganggu penerbangan. Disinilah berlangsung proses penerbangan itu. Jadi kalau kita naik pesawat, ya kan, nah di wilayah stratosfer inilah pesawat itu mengalami proses penerbangan, ya. Maka tadi di gambarnya di sini, nah di sini ada gambar pesawat, ya kan. Nah, kemudian lapisan yang ketiga itu si mesosfer. Nah, mesosfer ini terletak pada ketinggian antara 50 sampai 80 km. Berarti tadi sudah di atas si stratosfer, ya. Kemudian suhunya 50 derajat Celcius minus, ya. Minus 50 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Jadi sudah dingin, ya, semakin dingin tadi. Naik tadi
setiap kenaikan 100 ini tadi anak didik kami agar mengingatnya, setiap naik 100 meter suhu akan turun 0,6 derajat Celcius. Nah, berarti si mesosfer ini tadi jadi minus 50 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Nah, memiliki lapisan pelindung bumi yang berfungsi untuk membakar meteor yang akan jatuh ke bumi. Nah, jadi kalau misalnya anak didik kami pernah melihat ada seperti benda langit yang jatuh tiba-tiba ke bumi, nggak ada lagi. Nah, jadi itu disebabkan oleh peristiwanya ini yang berlangsung di mesosfer ini. Jadi benda-benda langit itu sudah sampai di sana akan dihancurkan atau seolah-olah hilang, ya. Nah, ini dia permukaannya si mesosfer itu. Nah, kemudian kita masuk ke lapisan yang keempat, ya. Lapisan keempat itu si termosfer, ya, berasal dari kata termos, berarti panas, ya kan. Terletak pada ketinggian antara 80 km sampai 700 km. Ya, berarti sudah di atasnya tadi si mesosfer. Jadi tadi dari awal si troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Ya, ini yang keempat. Nah, pada bagian bawah lapisan ini terjadi peristiwa ionisasi, pembentukan ion. Ya, pada ketinggian 85 sampai 500 km ini batasnya dikenal dengan garis Kármán. Ini orang yang menemukannya, maka namanya diabadikan. Jadi suhu naik pada ketinggian 480 km hingga mencapai 1982 derajat Celcius, ya. Berarti sudah sangat panas, sampai 1982 derajat Celcius. Nah, jadi di sini tempat berlangsungnya pemantulan gelombang radio, ya. Jadi kalau misalnya kita dengar radio, nah di sanalah gelombang-gelombang itu berada. Nah, kemudian yang kelima itu sih nah, sebelum kelima ini kita dikasih si termosfer tadi. Seperti ini gambarannya yang bisa kita lihat dari satelit. Nah, kemudian yang terakhir itu si exosfer, ya. Jadi exosfer ini ketinggiannya antara 700 sampai 10.000 km. Nah, berarti di atas si termosfer tadi lagi. Nah, jadi ini merupakan lapisan bumi yang paling luar, ya. Jadi pengaruh gravitasi buminya sangat kecil. Tentu dia akan hampa udara. Nah, jadi disinilah diletakkan satelit-satelit itu. Misalnya kita bisa melihat gambar ini. Nah, mereka foto. Nah, ini gambar ini juga semuanya ini itu kita peroleh dari satelit yang dirancang oleh orang-orang pintar, itu orang ahli, sehingga kita memudahkan untuk mengenali bagian-bagian daripada bumi yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi itu bagian-bagian dari si siapa tadi? Bagian-bagian dari si atmosfer atau bagian gas. Nah, jadi ini tadi bagian gasnya sudah tuntas kita bahas. Berarti kita masuk sekarang ke bagian yang kedua, ya, yaitu bagian litosfer. Litosfer ini berarti bagian zat padat. Ini tadi bagian gas. Nah, jadi kalau bagian zat padat itu berarti kita membahas mengenai bagaimana bentuk muka daratan gitu, bagaimana bentuk kerak bumi, bagaimana bentuk bumi itu kalau terjadi guncangan atau tsunami, ya. Nah, ini kita masuk bagian yang kedua dari lapisan bumi, ya. Nah, di sini bisa kamu perhatikan dengan slide yang ibu buat secara sederhana untuk memudahkan kamu memahaminya dengan kamu bandingkan slide yang kita bagi sebelumnya, ya. Nah, ini bagian yang kedua yaitu si
litosfer atau zat padat. Ya. Nah, di sini bisa kamu lihat merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Batuan berarti zat padat. Nah, jadi batuan ini atau zat padat ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, tadi kalau bagian gas tadi ada lapisannya 5. Nah, kalau ini ada 3. Nah, yang pertama itu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Ya, sekali lagi kerak bumi, mantel atau selimut, ini intinya. Ini ibaratnya lapisan luarnya, lapisan tengahnya, bagian dalam. Ya, nah kita lihat dulu yang pertama yaitu bagian kerak bumi atau disebut dengan keras. Jadi kerak bumi itu seperti apa sih, kan gitu ya? Nah ini bisa kita lihat keraknya atau keras tadi. Kerak bumi itu merupakan kerak yang berada di daratan. Jadi di darat bisa kita lihat bentuk-bentuknya itu yang seperti tadi kamu amati, ada bubukitan, ada juga lembah, ya. Nah, jadi ini semua disebut dengan kerak bumi, ya. Kemudian ada juga kerak samudra, ya. Nah, jadi ini tadi berada di darat, kerak bumi benua, sedangkan kerak samudra itu ada di laut. Nah, kita lihat satu persatu tadi. Ini bagian-bagian dari kerak bumi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu bagian mantel bumi atau selimut bumi. Nah, di sini ada lapisan mantel bumi atas, ya. Ada juga lapisan mantel bumi bawah, ya. Nah, jadi kalau disebut dia lapisan mantel bumi atas, berarti dia memiliki kedalaman 400 km di sini, ya kan? 400 km di dalam permukaan bumi. Wah, sangat dalam tentunya. Nah, kemudian kalau bagian bawahnya lagi, ya kan, ada kedalaman sampai 2.900 km. Jadi di sini mencapai perbatasan dengan inti bumi. Nah, jadi inti bumi inilah nantinya dibahas lebih detail lagi, berhubungan nanti dengan pelajaran IPS itu, ya, yang ada berhubungan dengan magma, yang berhubungan dengan gunung berapi, lahar itu kan. Jadi bumi kita ini bukan seperti bola yang kosong, iya kan. Nah, bisa anak didik kami mengambil contoh, misalnya ambil bawang merah misalnya, ya kan. Jadi bawang merah itu coba misalnya kalau kita iris, kita sayat-sayat, kan ada lapisan-lapisannya, ya kan. Kemudian juga kalau kita ambil telur, ya kan, telur juga kalau kita rebus, terus kita buka cangkangnya, terus kita sayat bagi 2. Nah, di sana ada kuning telurnya, ada putih telurnya, ada cangkangnya. Nah, jadi bumi kita pun begitu, ya. Ada bagian luar, ada bagian tengah, ada bagian dalamnya, ya. Seperti itu dalam memahaminya. Nah, kemudian itu tadi mantel bumi yang ini kita bisa lihat gambar mantel bumi itu seperti apa, ya. Tadi di awal ada mantel bumi atas, ada mantel bumi bawah, ya kan. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini bagian-bagiannya yang ibu sebut tadi, ada berisi dengan lahar. Kalau misalnya kita membahas mengenai gunung berapi, ada lahar panas, ada lahar dingin. Nah, itulah unsur-unsur yang dimiliki oleh zat-zat padatan yang dimiliki oleh bumi kita, ya. Nah, mengalami pergeseran, pergerakan lempeng. Nah, ini nanti yang akan mengakibatkan terbentuknya gunung, mengakibatkan terbentuknya lembah atau palung di laut, karena lempeng-lempeng yang di dalam bumi itu mengalami pergerakan. Jadi mereka bergerak terus, bukan berarti mereka statis, tapi mereka dinamis, ya, mengalami pergerakan. Jadi kalau bergerak, lapisan-lapisan bumi inilah yang menyebabkan gempa bumi, lalu mengakibatkan tsunami,
Nah, itu efek daripada bergeraknya lempeng-lempeng yang ada di bumi itu, ya. Nah, kemudian kita lihat intinya, ya. Jadi kita naik tadi ke atas. Yang pertama tadi kerak bumi, itu tadi bagian litosfer padatannya, kerak bumi, kemudian mantel bumi dan intinya. Nah, ini inti luar dan inti dalam. Nah, kita lihat ini intinya. Inti apa tadi? Inti luarnya. Nah, kalau misalnya tadi Ibu sebut, kalau misalnya ibaratnya telur, kalau dia disayat seperti ini ada lapisan-lapisannya. Bumi kita juga begitu, ya. Kemudian ini inti dalamnya. Nah, jadi bisa kita lihat itu bagian-bagiannya dengan baik, ya. Kemudian bagian yang ketiga, tadi yang pertama itu atmosfer, gas, yang kedua litosfer, zat padatan, dan yang ketiga hidrosfer atau air, ya. Nah, jadi di sini air merupakan lapisan yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut, samudra, tetapi juga danau, sungai, air tanah, dan juga uap air yang ada di udara. Jadi hidrosfer ini atau air ini 70% bagian bumi, ya. 70%, bayangkan itu dari 100%, 70% lebih dari setengah, ya. Di huni terdapat kandungan air. Nah, makanya bumi kita itu berwarna biru, ya, karena lebih banyak kandungan airnya, sehingga disebut dia dengan planet biru karena lebih luas perairannya. Ini kita bisa lihat bumi kita itu secara utuh, ya. Jadi banyak 70% tadi kandungan airnya, ya, dibandingkan lapisan-lapisan yang lainnya. Demikianlah proses pembelajaran kita ini Ibu sampaikan. Ibu harap kamu boleh membacanya ulang. Nanti ini Ibu akan share di WA group. Kamu akan membandingkan dengan slide yang kita sebelumnya. Kamu pelajari, kamu pahami agar lebih paham lagi bagaimana Tuhan menciptakan bumi kita ini untuk kita huni dan kita pelihara, sehingga kita boleh tinggal di dalamnya dengan tidak mengalami gangguan, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memeliharanya, ya tentu alam itu akan marah dengan kita, ya. Jadi ekosistem harus seimbang sehingga kita boleh tinggal di dalamnya sebagai habitat kita untuk kita boleh memperoleh apa yang kita lakukan terhadapnya, ya. Kalau kita baik sama alam, tentu alam juga akan baik kepada kita. Demikianlah materi ini Ibu sampaikan. Untuk materi berikutnya akan Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.